Oke, di video kali ini aku akan buat video terkait dengan dalam tanda petik kegaduhan antara klub Liga 1 yang tidak mau melepas pemainnya ke timnas dengan timnas U23 yang akan berlaga di AFF tanggal 17 sampai 26, kurang lebih tanggal 26 Agustus nanti kayak gitu. Nah, sebenarnya di awal aku sudah sebenarnya malas buat video terkait dengan kegaduhan ini karena akan ada dua perspektif yang muncul ketika aku buat video ini kayak gitu. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju kayak gitu. Karena awalnya hanya perang dingin antara Thomas Doll dan juga Bapak Ketua BTN Badan Tim Nasional Bapak Sumarji, yang perang kata-kata lah gitu, saling menyindir gitu. Menurutku sih kurang 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 ini apa kurang menarik untuk buat video. Cuman di beberapa hari terakhir muncullah pernyataan dari seorang coach yang sangat top di Indonesia, khususnya Indonesia, yaitu Coach Indra Safri, yang menurutku agak kurang relevan ataupun agak kurang layak untuk dikatakan oleh pelatih sekali bercoach Indra Safri kayak gitu. Nah, awal mula keributan ini kan adalah ketika timnas U23 yang akan berlaga di AFF nanti itu memanggil beberapa pemain yang akan berlaga di AFF nanti kayak gitu. Bentar, aku sambil lihat pemain-pemain yang ingin yang ingin dipanggil kayak gitu. Nah, tapi beberapa klub seperti PSM Makassar dan juga Persija itu bukan menolak sih, tidak menginginkan untuk pemainnya bergabung kepada timnas U23 karena liga sedang berjalan dan mereka ingin pemain-pemain yang menjadi starter itu tidak dilepas ke timnas ya itu. Makanya dari itu, kalau aku nggak salah dari berita yang aku baca, Thomas Doll dan juga PSM Makassar menyatakan mereka akan melepas pemain tapi bukan pemain inti gitu. Sedangkan di sisi lain yang menurutku agak disayangkan yang keluar dari pernyataan Bapak Sumarji adalah dia bilang begini, bangsa ini, aku sambil baca ya, bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain yang memang dibutuhkan. Akan tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Kemudian dia melanjutkan, dan ini akan saya laporkan ke ketua umum PSSI, which is Erick Thohir, agar supaya ada tindakan seperti apa kayak gitu. Kemudian dia bilang, ini 2 kali kita dipersulit oleh pelatih klub Persija dan klub PSM Makassar kayak gitu. Nah, yang ingin aku tanggapin adalah menyatakan bahwasannya pelatih asing yang mempersulit, yang mana mereka mencari makan di Indonesia, kemudian mereka mempersulit gitu loh. Gini, menurutku kayak gini, toh ya pelatih asing itu datang ke Indonesia bukan mereka yang mengemis-ngemis untuk melatih di Indonesia gitu loh, karena mereka itu di hire oleh owner ataupun presiden Persija Jakarta. Mereka bukan mengemis, artinya mereka berjalan sesuai kontrak. Dan kemudian kalau misalkan pemain yang dimaksud si Bapak Sumarji itu kan adalah Rizky Ridho kayak gitu, dan juga pemain PSM Makassar si Zaki Ashraf kayak gitu. Rizky Ridho ya, aku tahu dia salah satu back top di Indonesia ya, di Indonesia dia salah satu back top yang badannya tinggi, keren, kuat kayak gitu, dan juga dia masih muda kayak gitu. Ya, kalau aku jadi Thomas Doll, aku juga akan bilang bahwasannya aku nggak mau ngelepas pemainku karena apa, pemain yang diminta itu adalah pemain yang menjadi starter, yang menjadi pilihan utama di Persija gitu, which is ya Rizky Ridho kayak gitu. Karena kalau aku jadi Thomas Doll, aku juga berada di dua persimpangan. Kalau aku lepas pemain ke timnas, nanti di Persija bolong dan banyak kebobolan, kemungkinan akan kalah, dia akan dipecat, maka dia juga yang akan disalahkan. Jadi artinya ada dua sisi yang berbeda, atau si malakama. Kalau dia nggak lepas, dia akan kasarnya dibenci oleh PSSI. Kalau dia lepas, dia akan dibenci oleh fans gitu. Jadi dia menjadi orang yang serba salah. Jadi menurutku keputusan yang dikatakan Thomas Doll itu cukup bagus gitu, dan juga dia menyatakan ini bukan kalender FIFA. Ya betul, aku sepakat gitu, karena aku sudah berulang-ulang kali bilang kalau misalnya kita hanya fokus ke AFF, apalagi ini U23, aku nggak tahu ya di negara Eropa yang sepak bola yang maju itu U23 ini masih ada atau enggak gitu loh. Yang setauku batas pemain U21 mungkin terakhir. U23 kayaknya udah nggak ada lagi di Eropa karena U23 itu sudah dihitung senior seharusnya. Jadi menurutku AFF juga harus mempertimbangkan untuk menghapus U23 ini kayak gitu. Nah, kemudian yang menurut aku juga agak
agak apa ya, agak lucu kayak gitu adalah pernyataan yang sangat aku sayangkan adalah pernyataan dari Thomas Doll sendiri kayak gitu. Dia bilang bahwasanya dia bilang saya tidak akan menanggapin apa yang dikatakan oleh orang yang tidak mengerti sepak bola. Menurutku sih ini agak sebuah pernyataan yang tidak layak dinyatakan oleh seorang pelatih sekaliber Thomas Doll gitu yang pernah berkecimpung di Bundesliga kayak gitu. Aku rasa pernyataan itu juga kurang tepat kayak itu. Seharusnya ya yang dia bilang di awal bahwasanya ini bukan kalender FIFA, jadi saya tidak berkewajiban untuk melepas pemain ke timnas. Rasaku itu sudah cukup, dan kemudian ketika ada hal lain yang ditanyakan kepada dia terkait dengan itu, seharusnya dia diam saja ataupun dia bilang no comment, sudah selesai. Contoh kayak Pep, kayak pemain lain, kayak pelatih-pelatih top di Eropa lah kayak gitu. Ketika mereka ditanya yang bukan kewajiban mereka untuk menjawab, mereka hanya bilang bahwa saya no comment ataupun saya tidak membicarakan apa yang tidak ada dalam tim saya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, rasaku itulah yang harus diucapkan Thomas Doll. Tapi ya kalau aku di posisi Thomas Doll, aku juga pasti akan geram kayak gitu, karena yang pertama ini bukan kalender FIFA yang artinya tidak ada kewajiban klub untuk melepas, dan juga ini bukanlah sebuah, rasaku kalau ini misalnya untuk Piala Dunia U20 gitu Mas, pasti Thomas Doll lepas, karena ketika Thomas Doll memasukkan pemainnya di timnas yang akan berlaga di Piala Dunia atau Piala Asia, pasti harganya akan naik ataupun kepercayaan dirinya akan naik. Ini sekelas AFF U23, pasti ada yang bilang mungkin PSSI bilang bahwa ini kan untuk pembibitan usia muda gitu ya. Kalau misalkan ini untuk pembibitan usia muda ya, pemain kayak Rizky Ridho gitu kan, itu kan bukan lagi pemain yang levelnya junior gitu loh. Apalagi kalau menurutku ya, salah satu kekeliruan yang terjadi di sepak bola kita adalah ketika dia sudah bermain di timnas senior, tapi ketika usianya masih mencukupi untuk di junior, dia masih main lagi di junior gitu loh. Jadi menurutku kalau kita ingin bicara pembibitan dan juga untuk regenerasi, menurutku pemain yang sudah mengenyam yang sudah menjadi pilihan utama di timnas senior, rasaku tidak layak lagi untuk main di timnas junior, karena itu hanya akan menurunkan level mereka kayak gitu. Kalau kita bicara regenerasi ya cari aja pemain-pemain yang usia 19 20 tahun kayak itu kan bisa dimasukkan ke U23 ini, kalaupun memang U23 ini masih ada kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya menurutku sama-sama baik Pak Sumarji dan juga Coach Thomas Doll sama-sama membuat blunder dalam pernyataannya gitu, yang mana menurutku tidak layak dikatakan oleh seorang berkaliber Pak Sumarji dan juga Coach Thomas Doll yang sudah kasarnya berpengalaman lah di sepak bola gitu. Dan juga yang menurutku yang nge-trigger aku untuk buat video ini adalah pernyataan dari Coach Indra Safri kayak gitu. Dia bilang bentar sambil lihat ini ya. Bentar. Dia bilang begini. Didampingi oleh ketua PSSI, dia bilang siapa yang kenal Taufani, siapa yang kenal Haikal, juara di SEA Games, dia kembali ke klub mereka laku gitu ya. Menurutku agak gegabah siapa yang disampaikan oleh Coach Indra Safri, tapi ya mungkin Coach Indra Safri mungkin karena dia juga direktur teknik ataupun direktur olahraganya timnas, ya wajar aja dia menyatakan demikian. Cuman kalau menurutku ya sebaiknya direktur teknik tidak mengatakan hal demikian. Kalaupun dia ingin berkomentar, seharusnya komentarnya adalah mungkin dia bisa bilang kayak begini. Ya, kepada pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, kami mohon untuk melepas pemainnya demi kepentingan negara dan juga demi kepentingan sepak bola kita, agar masyarakat bisa menonton pemain-pemain terbaik yang mengisi timnas, baik itu di usia muda atau di usia senior. Cuman kalau pernyataannya seperti yang siapa yang kenal mereka, kemudian mereka kembali ke klub dan mereka laku, ya menurutku agak gegabah ketika seorang Indra Safri ya ibaratnya dia sudah menjadi tokoh sepak bola Indonesia lah, yang sudah berhasil mengantarkan Indonesia juara walaupun masih di level junior. Agak gegabah dia menyatakan pernyataan seperti itu, yang mana aku baca di Twitter di mana selain sebagai itu menimbulkan gaduh, dan aku juga sangat menyayangkan dengan apa yang dikatakan oleh Coach Indra Safri terhadap untuk menangani peristiwa-peristiwa ini. Belum lagi ketika Pak Erick Thohir bilang kasarnya menyelah pembicaraan ini. Pak Erick Thohir kalau nggak salah bilang begini,
melawan Argentina mereka menaikkan mental. Iya benar kayak gitu. Cuman nggak ada yang salah juga. Jadi menurutku ya untuk posisi ini ya, kembali lagi aku bilang, untuk posisi ataupun kasus ini aku berada di pihaknya Thomas Doll yang tidak mengizinkan pemainnya untuk membela timnas, karena ini satu, bukan level FIFA, levelnya adalah Asia Tenggara, yang mana mereka sudah pasti sering bertemu. Lebih baik mereka bermain di liga, karena bagaimanapun pemain itu digaji oleh klub, pemain itu tanggung jawab pemain itu adalah tanggung jawab klub. Artinya klub lah yang memiliki, kasarnya adalah yang memiliki ya 80% badan jiwa pemain itu, klub lah yang memiliki. Jadi ketika klub menolak untuk memberikan pemainnya ke timnas, apalagi itu bukan dalam kalender FIFA ataupun tidak kalender AFC, menurutku itu adalah suatu langkah yang harus dihormati satu sama lain. Tinggal lagi bagaimana mereka itu bisa mencari jalan keluarnya gitu. Tapi kalau aku pribadi, kembali lagi aku bilang, sangat menyayangkan dengan apa statement yang dikeluarkan oleh Pak Sumarji, oleh Coach Indra Safri, oleh Thomas Doll gitu. Menurutku akan lebih baik lagi kalau mereka tidak berkomentar demikian, karena ya sepak bola ini kan sepak bola ini kan erat kaitannya dengan masyarakat. Bisa dibilang olahraga favorit di Indonesia itu kan dua, kalau nggak badminton ya sepak bola kayak gitu. Sepak bola ini terlalu dianak emaskan menurutku ya. Banyak kok kita lifting yang angkat besi juara dunia tapi tidak diarak-arak, tapi cuman juara SEA Games diarak-araknya kesana kemari, kan akan memunculkan ketidakharmonisan antar cabang olahraga. Jadi kalau menurutku ya, apa yang dikatakan oleh Thomas Doll itu sudah benar kayak gitu. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Thomas Doll, dia tidak ingin melepaskan pemain ke timnas, itu sudah benar gitu. Dan juga kita sebenarnya harus kalau misalkan ada masyarakat masih yang menghujat Thomas Doll karena tidak melepas pemain ke timnas, rasaku kita edukasi semuanya. Bagi pengamat sepak bola ataupun orang yang paham sepak bola, tokoh-tokoh Indonesia harus mengedukasi bahwasanya ini hanya usia junior, ini hanya usia U23 yang impactnya itu tidak langsung kepada timnas senior kayak gitu loh. Ngerti nggak? Sekarang aku tanya deh, dari kompetisi World Cup yang junior deh, Piala Dunia Junior, emang ada yang bisa survive? Ya, yang survive di liga-liga top Eropa nggak ada. Paling ada 1, 2, 3 pemain. Yang lainnya kan enggak. Yang lainnya kebanyakan tidak bisa survive karena memang usia junior itu kebanyakan usia pemain itu lagi hanya mengandalkan bakat. Ketika sudah masuk usia senior, bukan hanya bakat yang diandalkan, apa itu konsistensi, disiplin, komitmen dan lain sebagainya. Jadi kalau menurutku, ya kembali lagi, aku sebagai orang yang ya kasarnya jarang menonton Liga Indonesia, Liga 1, cuman aku sering mengikutin beritanya. Menurutku ya agak cukup gegabah apa yang dikatakan oleh Coach Indra Safri dan juga Pak Sumarji kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silakan di like, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.